jadi memang sebetulnya ini sudah dibongkar ya teman-teman. Dulunya ini adalah sungai di tengah taman wisata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Kamlum Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu, berkah melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya lagi ada di puncak teman-teman, di bekas lokasi Hibis Fantasi Park ya, yang sekarang sudah jadi area terbuka hijau teman-teman. Bagaimana perkembangan tempat ini setelah dibersihkan dari tempat wisata Hibis Fantasi Park ya. Kita lihat sama-sama di video berikut ini teman. Dan lalu lintas di puncak relatif lengang hari ini teman-teman, di Sabtu pagi, karena sudah berlaku one way teman-teman. Dari arah Cianjur menuju ke Jakarta ditutup, dan sekarang berlaku satu arah dari arah Jakarta menuju ke Cianjur teman-teman. Masih tampak lengang, belum terjadi penumpukan yang signifikan ya. Jadi masih aman, terkendali sampai saat ini. Ini buat teman-teman yang melintas dari Jakarta ke arah Cianjur dan sekitarnya, silakan dipacu kendaraannya teman-teman, karena sudah berlaku one way ya, dari arah Jakarta menuju ke arah Cianjur. Oke teman-teman, kita sudah ada di bekas ini ya, taman bermain Hibis Fantasi Park ya, yang dulu gonjang-ganjing, dulu rame di sini, orang sampai rame ribut di sini untuk pas zaman pembongkaran ini. Ini dibongkar habis teman-teman, atas perintah gubernur nih. Sekarang diganti oleh tanaman-tanaman hijau ini seperti ini. Jadi dikembalikan menjadi area hijau. Nah, dikembalikan menjadi area hijau. Dan di sini yang ditanam adalah pohon-pohon keras, teman-teman, pohon-pohon keras. Ya, seperti pucuk merah dan lain-lain. Ini ada pohon apa nih? Dadap atau apa gitu ya. Dan alhamdulillah tanamannya tumbuh semua subur, teman-teman. Meskipun memang untuk berfungsi secara normal sebagai penahan tanah ataupun penahan air ini butuh waktu sekitar ya 3-4 tahun lah ya. Ya, ini masih karena tanamannya masih umur segini nih. Ini paling umur berapa bulan nih gitu, segini nih. Masih berukuran sekitar 1 meteran. Tapi alhamdulillah teman-teman, semuanya tumbuh subur di sini. Dan sepertinya ada yang merawat ya, ada yang merawat. Ya seharusnya memang ada yang merawat, karena ini bagian dari PTPN ya gitu. Meskipun ini tidak ditanami tanaman PTPN, tapi ini area ini seharusnya menjadi tanggung jawab PTPN untuk menjaganya teman-teman, karena memang ini sudah namanya konsekuensi ketika memang ini dikembalikan menjadi lahan terbuka hijau, ya otomatis ini harus dirawat sampai pohon-pohon ini tumbuh dengan baik ya teman-teman. Dari atas sana tuh, dulu kalau teman-teman masih ingat, beberapa bangunan di sini, tempat mainan, tempat segala macam, istana boneka lah segala macam di sini tuh. Nah dulu kan terbangun dengan megahnya teman-teman. Sekarang habis semua, dan ini ditanami oleh tanaman hijau teman-teman, tanaman-tanaman kayu keras gitu. Jadi diharapkan suatu saat tempat ini menjadi penahan air, biar ke bawah tuh tidak terlalu ini ya, tidak banjir teman-teman gitu. Ini bisa jadi penahan air dan tidak longsor gitu ya. Seharusnya memang ini sampai sana tuh ditanamin teman-teman, sampai sana ditanamin, jadi dikembalikan ke fungsinya semula teman-teman gitu. Dan
Sini nampak ada beberapa pekerja ya, saya nggak tahu nih lagi bikin apa. Lagi bikin apa nih, atau mungkin saya nggak tahu nih ini mau jadiin apa teman-teman. Tapi yang jelas sampai saat ini masih berfungsi sebagai lahan terbuka hijau teman-teman. Gitu. Cuman ada beberapa orang yang sedang bekerja di situ, entahlah itu mengambil besi sisa-sisa bangunan ataupun apa, saya juga nggak paham teman-teman. Tapi sepertinya memang ya banyak yang mencari besi sisa-sisa dari bangunan teman-teman. Gitu. Dan di area ini juga sama teman-teman. Tanaman-tanaman yang dulu ditanam itu ketika selesai pembongkaran tumbuh dengan baik teman-teman, subur. Tidak terlihat, meskipun ada ya beberapa yang mati ya. Wajar lah, namanya juga tanaman yang ditinggalkan ya. Meskipun ini ada yang ngurus, tapi ya mungkin kualitas tanaman saat ditanam mungkin tidak semuanya rata ya. Tapi saya bisa bilang di sini bahwa 98% hidup normal teman-teman. Jadi ini tumbuh dengan baik. Ya mudah-mudahan 4 tahun 5 tahun ke depan ini udah jadi hutan lagi ya teman-teman. Jadi berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan gitu lah maksud saya. Jadi pada waktu pembongkaran itu saya ingat bahwa ini akan dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau ataupun area hijau seperti yang di atas sana tuh, seperti itu tuh. Kembalikan lagi. Jadi biar air ke bawah tuh tertahan di sini teman-teman. Ada sumber air yang meresap di sini tertahan sehingga tidak terjadi longsor ataupun banjir ke bawah teman-teman, ke daerah sana tuh, daerah Tugu sana tuh. Dan ini sungainya asik banget teman-teman. Ini Kali Ciliwung sepertinya. Ciliwung kilometer 0 tuh di sini nih. Ini dari atas sana, dari Telaga Saat teman-teman. Cakep bener. Nah teman-teman, dulunya ini adalah sungai di tengah taman wisata nih. Sekarang udah dikembalikan lagi menjadi sungai alam bebas. Tapi ini cakep nih dibikin seperti ini. Biarkan sajalah seperti ini. Ini dari atas teman-teman, dan ini sepertinya mengalir ke sungai Ciliwung nih, karena tuh sana. Dan seingat saya memang Ciliwung kilometer 0 tuh ada di atas sana teman-teman, di Telaga Saat tuh. Jadi mungkin ini yang dari sana juga, ini kilometer 0 Ciliwung dari sini nih. Dari sini cakep nih kelihatan. Airnya bening teman-teman, lihat nih, bagus. Karena dari sini nggak tercampur limbah rumah tangga ya teman-teman. Airnya. Nah, jadi memang sebetulnya ini sudah dibongkar ya teman-teman, tapi memang jangan terlalu berharap dulu bahwa tempat ini akan berfungsi seperti yang digembar-gemborkan. Ya maksudnya bukan tidak berfungsi teman-teman, ini akan berfungsi nanti, tapi pada saatnya nanti ya, sekitar 3 atau 4 tahun lagi ini baru ini bisa berfungsi dengan normal, setelah pohon-pohon ini gede nih. Setelah pohon-pohon ini gede seperti yang itu, seperti gitu. Nah ini baru akan berfungsi dengan normal gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada penyalahgunaan izin lagi ya.
seperti yang terjadi yang sudah-sudah. Dan untuk kedepannya, untuk pemberian izin baik itu untuk tempat usaha, tempat wisata, tempat tinggal, villa-villa segala macam, harap lebih memperhatikan lingkungan ya untuk pihak-pihak terkait supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat untuk kedepannya, teman-teman. Oke teman-teman, videonya seperti itulah kira-kira lah kondisi terkini bekas teman wisata Ibis Fantastic Park ya, yang ada di puncak sini. Kondisinya alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan baik, sungainya bersih dan airnya bagus. Ya yang jelas semoga kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam pemberian izin ya. Jadi semua jadi pelajaran buat semuanya agar kita lebih menjaga lingkungan ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mang Yus pamit untuk Kolonial Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.